Halo guys, jumpa lagi di T-Misteri, acara yang menceritakan seputar kasus misteri horor di dunia. Ah, 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 ah. Siapa yang di sini di rumahnya tuh banyak anak kecil? Ya namanya anak kecil tuh kadang badung banget, nakal banget gitu, gengs. Ada yang polanya itu apa? Jingkrak-jingkrak ya kan, bikin pusing kepala. Terus ada yang lari-lari gak jelas, ada yang suka marah-marah, ada yang nangis terus. Terus kadang ada yang pecah-pecahin barang, ada yang suka berantem juga sama temennya. Aduh, bikin pusing. Anak kecil tuh yang suka berantem tuh kadang bikin kita pusing ya. Terus ya gimana lagi ya, namanya anak kecil ya kan. Kalian nih tipe yang mana nih? Tipe yang penurut atau tipe yang badung? Komen di bawah ya bagaimana masa kecil kalian. Oke? Aku tunggu komennya. Sedikit cerita mengenai masa kecilku dulu. Dulu tuh aku ya nggak badung-badung amat sih, tapi ya diomong menurut enggak, diomong badut juga enggak. Sorry bukan badut ya, badung. Aku tuh kadang dulu waktu kecil suka lompat pagar. Pagar sekolah pastinya, pagar gerbang. Terus dulu di desaku tuh banyak kayak kebun tebu gitu, gengs. Nah, kebun tebu itu kadang sebelum panen anak-anak kecil tuh suka ngambilin tebu, tapi kalian jangan niru ya, nggak boleh. Terus waktu lebaran, waktu suasana Ramadan kan usum petasan. Nah itu aku juga suka tuh main petasan. Nah petasannya tuh tapi tak lempar ke rumah tetangga, ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Tak lempar ke rumah tetangga, alhasil otomatis kan dimarahin sama tetangga. Suka berantem juga sama teman-teman waktu SD dulu, suka bully teman juga, Masya Allah. Nah tapi itu antiknya ya, walaupun udah dimarahin, kadang sering dimarahin guru, sering dimarahin orang tua, tapi kejadian itu selalu terulang kembali ya, namanya anak kecil ya, gimana lagi. Untung ya orang tua aku tuh sabar, gengs. Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Tapi momen-momen itulah ya yang bisa kita ceritain ya waktu kita udah besar nanti. Kayak pernah dimarahin guru, pernah berantem sama temen ya. Tadi ketika udah besar tuh saling cerita sama temen yang pernah berantem jadi lucu ya. Kenapa kita dulu berantem gitu kan. Ya namanya anak kecil. Terus pernah main petasannya dilempar ke rumah tetangga terus dimarahin, bolos ya, seperti itulah. Itu bakal jadi cerita ketika kita sudah besar nanti. Bener gak sih? Komen di bawah. Nah tapi kali ini aku akan menceritakan kasus yang berhubungan dengan anak kecil. Ini baru saja trending, gengs. Yaitu seorang anak cewek dibunuh oleh dukun gadungan atau kegilaan orang tuanya karena merinding banget. Sorry. Ya tak ulangi ya, gengs. Jadi itu ada kasus anak cewek namanya tuh Aisyah dibunuh oleh dukun gadungan atau dibunuh oleh kegilaan orang tuanya ya, menurutku ya. Karena nakal atau badung saja, alasan yang konyol. Oh iya, sebelum lanjut pastikan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tuh dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Oke, langsung aja aku beri waktu ya. 1, 2, 3. Lanjut ke kasusnya. Biasanya masa anak-anak tuh penuh dengan kebahagiaan bersama teman-teman, keluarga, orang tua, atau saudara-saudara. Tetapi kebahagiaan itu tidak terjadi di dalam kasus kali ini. Kejadian ini atau kasus kali ini dikenal dengan kasus Aisyah karena nama korban bernama Aisyah. Jadi gini, gengs, kronologinya. Ini
Pertama kali aku bahas kasus yang cukup bikin aku merinding ya, dan cukup bikin aku emosi pastinya. Dan kalian tahan ya emosi kalian. Jadi kronologinya gini gengs. Kemarin waktu lebaran si Bude itu tanya nih sama kakeknya. Ini si Aisyah kemana ya? Mungkin karena si Bude ini kangen ya. Kan waktu lebaran biasanya si Aisyah itu mampir ke rumah buat silaturahmi, saling bermaaf-maafan, bisa ketemu dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya si Bude itu tanya nih kepada si kakek, si Aisyah di mana ya? Kok nggak kelihatan? Lalu kakeknya menjawab, si Aisyah masih sakit selama 4 bulan dan belum pernah kesini. Ya mungkin ya karena si Bude dan kakeknya ini merasa khawatir karena cucu kesayangan mereka tuh sedang sakit selama 4 bulan. Jadi mereka memutuskan untuk mendatangi rumah orang tua Aisyah. Kayak si Bude mungkin bilang gini ya, kayak yuk kita jenguk si Aisyah, semoga keadaannya baik-baik saja. Si kakek mungkin menjawab, bisa yuk kita ke rumah Aisyah, daripada kita khawatir. Semoga si Aisyah baik-baik saja dan semoga lekas sembuh. Ya Allah. Lanjut. Tapi Masya Allah, anjir, merinding John. Anjir merinding John. Udah sorry. Aku bakal merinding banget jika di posisi si kakek atau si Bude. Si Bude dan si kakek ini sudah berharap ya bisa ketemu sama cucu kesayangan mereka. Tetapi sang kakek dan sang Bude itu sudah melihat bahwa si Aisyah ini sudah menjadi mayat yang sudah membusuk dan hampir sisa kerangka-kerangkanya doang, gengs. Asli. Merinding banget sih. Mohon maaf ya gengs, ini kenapa kok si orang tuanya tuh melihat anaknya yang sudah meninggal tuh dibiarkan saja sampai membusuk dan ya hampir sisa kerangkanya gengs. Gimana ya, udah gak waras sih menurutku. Bukannya dikubur ya kan gengs, malah dibiarin aja di atas kasur gitu. Asli emosi banget sih aku sama orang tuanya. Orang tuanya tuh yang terlalu polos, udah gila atau gimana ya? Menurut kalian gimana nih? Komen di bawah. Dan pastinya tuh ya namanya orang meninggal ya, 1 hari, mungkin 2 hari atau 3 hari tuh baunya udah menyengat ya. Ini karena menurut beritanya tuh selama 4 bulan gengs. Dibiarin geng, gila nih, gak waras nih orang tua. Baunya gimana tuh? Kalau di akal logika tuh nggak nyampe, serius. Pertanyaannya nih, kenapa kok orang tuanya tuh nyaman ya sama kondisi? Mungkin ada bau, mungkin dari kelihatan dari bentuk tubuhnya dari si anak tuh juga sudah nggak wajar lagi buat hidup. Atau ya, ini aku sebagai netizen ya, atau mungkin ini ada kronologis lain. Mungkin ada kasus kali ini, ada kasus di balik kasus. Kita belum tahu gengs. Lanjut, banyak kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini. Atau emang ibunya yang sudah agak, mohon maaf ya, udah gila gengs. Lanjut, ya otomatis ya kalau aku jadi kakek sama budenya nanya ya ke orang tuanya, ke orang tuanya, ini kok bisa nih si Aisyah jadi, mohon maaf, udah meninggal terus dibiarin aja tuh di kasur. Sang ibu ini menjelaskan, Aisyah ini sedang dirawat, dia 4 bulan lalu diruqyah karena nakal atau badung. What? Sedang dirawat selama 4 bulan? Matamu. Dirawat apa nih? Selama 4 bulan anaknya dibiarin sampai, mohon maaf ya, kondisinya sudah parah. Aduh, emosi asli. Hanya karena nakal kasus ini.
Ya otomatis ya kakek dan budenya nggak terima lah ya sama perlakuan orang tuanya ini. Diruqyah selama 4 bulan dan ternyata si Aisyah ini sudah nggak ada. Nah akhirnya dia melaporkan kepada Kades Bejen bahwa ada mayat ya di desa Paponan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Ternyata ini pelaku dari pembunuhan bocah yang nggak salah apa-apa, yang nggak ngerti apa-apa. Pelakunya tuh namanya Haryono dan Budiono yang merupakan tetangga korban. Nah, ini loh. Aduh, lah ini loh yang bikin aku kesel banget ya. Katanya sih mereka ini orang dua, Budiono sama Haryono ini orang pinter katanya. Orang pinter atau jenis dukun lah. Nah, dia membuat statement bahwa si Aisyah ini nakal itu karena kerasukan gendruwo. Asli ini adalah statement yang sangat dan gimana ya. Lanjut. Lalu tidak tahu mengapa kedua orang ini itu memutuskan untuk menenggelamkan Aisyah hingga meninggal. Hubungannya apa coy? Gendruwo sama ditenggelamkan? Emang kalau gendruwo ditenggelamkan di dalam bak, itu gendruwonya hilang. Ya kalau kerasukan gendruwo, itu ya didoain atau dibacain ayat-ayat suci gitu loh. Malah ditenggelamin. Ini sudah janggal kali ya menurutku. Tolong lakunya tuh. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Ketika si Aisyah ini sudah meninggal ya karena ditenggelamkan sama pelaku, kedua orang ini menyarankan kepada orang tua si Aisyah buat diletakkannya di atas kasur dan suatu saat dia akan bangun kembali. Top asli. Iya, menurutku nggak masuk akal banget coy, masa gendruwo ditenggelamin? Atau mungkin ya ini itu ada kasus di balik kasus, mungkin ada pembunuhan berencana yang emang dilancarin buat si anak dan mengarang cerita atau kasus seperti kasus yang dulu terkenal ya babi ngepet, mungkin suatu karangan seperti itulah supaya seolah-olah kasus ini tuh tidak terjadi karena pembunuhan berencana atau ya kayak gitulah intinya. Jadi hukumannya itu bisa lebih ringan gengs kalau ketahuan. Tapi ya kurang tahu sih. Kita tunggu aja ini si jenazah korban sedang diotopsi dan semoga pelakunya itu bisa ketangkep ya pastinya dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Amin. Kita tunggu hasil otopsinya. Penasaran banget nih sama pelakunya ya. Singkat cerita, dua orang yang orang pintar ini atau dukun ini dan orang tuanya pastinya ditahan oleh polisi untuk mengusut kasus ini lebih dalam lagi. Apa sih motif dari kasus kali ini? Nah, semoga almarhum Aisyah bisa diterima di sisinya ya Allah, amin. Kemudian semoga pelakunya segera tertangkap dan kebenaran segera terungkap. Ya pesannya ya untuk orang tua ya, ini berhubungan sama orang tua. Kalau anak kita itu nakal atau badung, ya mungkin itu memang masa-masanya ya, masa anak kecil tuh kadang nakal. Ya mungkin kita bisa kasih nasihat-nasihat yang baik dan cara yang baik supaya kasus kali ini tuh nggak terjadi lagi gengs. Oke? Sekian info kali ini, silahkan share, like, komen, dan pastinya subscribe ya. Dan kalian juga bisa request info-info apa aja yang bisa kita bahas, khususnya horor ya, misteri atau kasus. Pastikan kalian berdoa semoga pelakunya dapat hukuman yang setimpal. Kalau perlu sih hukuman mati ya. See you.